Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28921500044, Prodi Manajemen Plus, tugas ujian tengah semester, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, tentang perencanaan sumber daya manusia. Dosen pengampu Bapak Sugeng Prayatno. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuan perencanaan SDM yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang membantu kegiatan SDM unit organisasi. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. A. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Yang B. Perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, peramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Yang C. Perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun atau retirement, mengundurkan diri atau resignation, PHK atau termination, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lain-lain. Ramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik ramalan kebutuhan yaitu yang A. Ramalan para ahli atau judgment teknik. B. Analisis kecenderungan atau trend analysis. Yang C. Budget and planning analysis. D. New venture analysis. E. Computer analysis. F. Statistical analysis. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, analisis ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Yang pertama, memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Yang kedua, memperkirakan ketersediaan sumber eksternal. Ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan atau supply, dapat terjadi beberapa kemungkinan yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Supply sama dengan demand. Yang kedua, terjadi kelebihan supply tenaga kerja atau supply lebih banyak daripada demand. Terjadi kekurangan supply tenaga kerja. Aspek sumber daya manusia dalam SDM. Dalam setiap pelaksanaan ide usaha, kita pasti memerlukan adanya aspek sumber daya yang akan menjalankan usaha atau ide menjadi usaha. Dalam beberapa perencanaan sumber daya manusia, perlu menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama, desain pekerjaan.
Setelah penentuan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Perusahaan di bidang jasa akan sangat berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, apalagi untuk manufaktur tingkat tinggi. Yang kedua, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Yang ketiga, job value. Tujuan dari job value adalah penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatannya akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima, dengan tunjangan-tunjangan yang ada yang diterima, termasuk juga kesempatan jenjang karir. Yang keempat, kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Yang kelima, rekrutmen. Pencarian sumber daya manusia menjadi penting karena di sini dimulainya tahapan pertama pengenalan usaha kita. Sumber daya yang tepat akan bertumbuh di posisi yang tepat dalam organisasi yang tepat. Perusahaan akan menentukan kriteria penyeleksian karyawan baru, baik untuk nilai indeks, prestasi waktu kuliah, harus lulus psikologi tes dan wawancara, serta harus lulus tes kesehatan. Dalam rekrutmen perusahaan juga harus menganut beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti misalnya yang A, pemberian kesempatan yang sama untuk semua golongan dan ras. Yang B, pemberian kesempatan kepada kelompok wanita untuk bisa serta bekerja dengan kaum pria. Yang C, memperhatikan himbauan pemerintah setempat untuk mempekerjakan karyawan yang berasal dari daerah setempat. Yang keenam, productivity. Setelah seseorang bergabung dalam organisasi, maka produktivitas menjadi perhatian kita. Karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan bertumbuh. Sejalan dengan kapasitas yang sesuai, maka produktivitas menjadi penting karena pengukuran produktivitas harus terpenuhi agar perusahaan melaksanakan efisiensi kerja. Yang ketujuh, training and development. Sejalan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan juga membawa apresiasi kepada sumber daya manusia karena merasa dihargai dan dibimbing. Pelatihan bisa diberikan dalam bentuk soft skill dan hard skill. Soft skill adalah pelatihan untuk memperkaya pengetahuan karyawan akan hal-hal yang berhubungan dengan personal karyawan seperti motivasi. Hard skill lebih kepada pelatihan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan agar bisa bekerja lebih lagi dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, performance appraisal. Biasanya dalam masa setahun, setiap karyawan akan mengalami masa-masa konsultasi dengan mendapatkan umpan balik dari kinerja yang dicapai selama masa waktu tertentu. Dalam penilaian karyawan ini, yang dinilai tidak semata-mata pencapaian hasil kerja, tapi juga faktor-faktor proses dan kuantitas lainnya. Yang akan dinilai ada faktor konsumen, cara manajemen, dan juga kerjasama tim. Yang kesembilan, compensation and benefit. Dalam setiap industri pasti terdapat struktur kompetisi yang akan diberikan kepada karyawannya yang terbaik. Selain gaji dasar, perusahaan juga akan memberikan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan tingkat jabatan dan kompetisi di pasar. Biasanya juga karyawan yang berprestasi bagus akan diberikan bonus pada akhir tahun. 10.
career planning. Selain mengembangkan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Sebelum penentuan karir, perusahaan biasanya juga akan mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa kelompok. Kompensasi dan tunjangan. Tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi. Maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya karyawan yang sangat bagus. 11. Retrenchment atau penghematan. Setelah seorang karyawan berbakti dalam waktu tertentu, maka karyawan juga akan memasuki tahapan perpisahan, yakni pensiun. Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, perusahaan semestinya memberikan kompensasi yang sesuai, baik itu uang, jasa, maupun uang pisah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan dan mempertahankan karyawan agar karyawan tidak mudah tertarik untuk pindah kerja ke perusahaan lain. Selain memberikan kompensasi dan tunjangan, karyawan juga bisa dimotivasi dengan yang pertama, memperluas cakupan pekerjaan, yang B, rotasi pekerjaan, C, pemberdayaan dan partisipasi manajemen. Pada saat ini, perusahaan memiliki dua jenis kerjasama dengan karyawan, yakni yang pertama, karyawan telah berpengalaman kerja biasanya akan diterima dengan memberikan masa percobaan selama 3 bulan untuk melihat prestasi kerjanya. Yang B, karyawan yang belum berpengalaman akan diterima dengan masa kerja kontrak untuk masa tertentu seperti 12 bulan misalnya. Kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 1 kali untuk jangka waktu yang sama dengan sebelumnya. Selain itu, kedua tipe tersebut, beberapa perusahaan menempuh cara outsourcing untuk pekerja yang dianggap penting. Biasanya outsourcing yang dilakukan untuk bagian keamanan perusahaan, tapi ada juga untuk bagian pembayaran gaji. Semua hal tersebut dilakukan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di mana saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keterkaitan perencanaan dan perencanaan strategi. Keterkaitan antara perencanaan strategis, perusahaan, dan keseluruhan fungsi SDM. Rencana strategis SDM merupakan suatu proyeksi bagaimana rencana perusahaan membutuhkan dan memanfaatkan SDM. Hal ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keseluruhan rencana strategis perusahaan yang menyediakannya sebagai basis untuk keseluruhan MSDM. Pilihan kunci dalam perencanaan SDM strategis dapat dan harus dibuat berdasarkan beberapa dimensi kunci. Tiap dimensi mewakili suatu pilihan yang merupakan suatu komitmen perusahaan pada setiap jenis kegiatan perencanaan. Yaitu yang pertama, perusahaan dapat memilih untuk proaktif atau reaktif dalam perencanaan SDM. Ia dapat memutuskan untuk secara hati-hati mengantisipasi kebutuhan dan secara sistematik merencanakan untuk mengisinya lebih lanjut atau sekedar bereaksi pada kebutuhan yang timbul. Yang kedua, perusahaan membuat faktor-faktor penentu yang jangkauannya luas. Yang ketiga, merupakan formalitas dari perencanaan. Yang keempat, mengandung derajat keterikatan perencanaan SDM dengan rencana strategis. Yang kelima, di dalam perencanaan SDM terdapat keluasan, yakni kemampuan untuk perencanaan untuk mengantisipasi dan terkait dengan faktor-faktor lainnya. Tahap pertumbuhan organisasi dapat mempunyai efek penting pada perencanaan SDM yang diterapkan, yang hanya mulai dalam tahap embrio sering mengerjakan perencanaan SDM. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, timely atau tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, concise atau ringkas. Yang keempat, relevan. Yang kelima, komplit atau lengkap. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.